Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah keluargaku dan adik-adikku sekalian, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk, karena hidayah ini adalah karunia Allah yang paling besar. Yang dengan hidayah ini Allah menggerakkan jantung-jantung kita untuk menerima agama Islam. Kemudian Allah menggerakkan jantung kita untuk beramal soleh, sehingga kita bisa beramal soleh sesuai apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan suatu doa yang beliau berpesan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, aku mencintaimu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz, jangan sampai kalian kamu Mu'adz tidak berdoa, tidak mendoakan ini di setiap akhir sholat. Ya, Rasulullah mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal bahwasanya dia sebelum salam ya, dalam saat waktu at-tahiyat akhir ya, Rasulullah mengajarkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilham agar aku bisa mensyukuri semua nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku, agar aku bisa selalu berzikir kepadamu ya Allah, ya. Kemudian kita bisa beramal soleh. Nah ini, jadi Allah semua yang memberikan kepada kita ilham untuk kita selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, kemudian kita bersyukur, kemudian kita beramal soleh. Ya, alhamdulillah. Nah pada kesempatan yang kemarin kita sudah membahas tentang maratibul dini salasun, ya. Jadi tingkat-tingkat agama di dalam agama Islam ini ada 3. Ya, tingkatan seseorang di dalam agama ini ada 3. Wahiyah, dan dia yang pertama adalah al-Islamu. Jadi Islam, tingkatan pertama dalam agama kita adalah Islam. Setiap orang yang mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah, dan dia mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, maka dia disebut dengan orang Islam. Ya. Nah, tapi kalau dia tidak bersyahadat, atau dia syahadat tapi tidak sholat, ya, atau dia orang kaya tapi tidak menunaikan zakat, nah itu berarti ya dia sudah tidak terjaga lagi, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa itaiz zakah. Ya, jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi setiap umat manusia sehingga mereka bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni, kata Rasulullah. Apabila mereka melakukan hal-hal tersebut, sudah sholat, sudah syahadat, sholat, kemudian berzakat, maka dia terpelihara dari peperangan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian harta mereka, darah mereka itu haram,
tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, kehormatannya itu harus kita jaga karena dia saudara kita sesama muslim, ya. Kemudian illa bihaqil Islam, kata Rasulullah, kecuali mereka melanggar darah atau melanggar hak-hak umat Islam, ya. Jadi tidak boleh umat Islam itu saling membunuh, tidak boleh umat Islam itu saling menyakiti, ya. Kemudian darah umat Islam itu haram, tidak boleh ditumpahkan, kata Rasulullah, ya. Nah, kecuali 3, yaitu orang yang apabila dia sudah menikah dia berzina, ya. Kemudian orang yang membunuh nafsu binafsi, membunuh orang Islam, maka dia darahnya itu boleh ditumpahkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah dia keluar dari jamaah atau pemberontak dari pemerintah yang sah, atau dia mengganti agamanya. Itu tingkatan yang pertama dalam agama kita. Nah, kemudian yang kedua adalah al-iman. Al-iman ini adalah tingkatan yang kedua dalam agama kita, ya. Jadi seseorang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dia mendirikan sholat, dia menunaikan zakat, dan keimanan sudah mulai masuk ke dalam jantungnya, maka dia akan mengerjakan perintah-perintah agama yang lain, ya, seperti berpuasa, kemudian berhaji, ya. Kemudian orang yang beriman itu banyak sekali yang harus dilakukan sebagai wujud dari keimanannya. Seperti yang Rasulullah katakan, ya, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tamunya. Ya, man amana billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu, kata Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Tetangga tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Nah, jadi kita harus menghormati tetangga kita, ya. Kata Rasulullah juga, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah dia berkata yang baik, atau hendaklah dia diam. Nah, jadi apabila keimanan itu sudah masuk ke dalam jantung seseorang, maka dia akan semakin mengilmui, ya, dia akan semakin semangat untuk belajar tentang agamanya, kemudian dia akan semakin meyakini bahwasanya Islam ini jalan keselamatan, satu-satunya jalan keselamatan. Yang seseorang tidak bisa selamat di dunia dan akhirat kecuali dia di dalam ajaran Islam. Nah, itu, ya. Kemudian orang yang beriman, dia menerima semua ketentuan ketetapan Allah, menerima semua aturan Allah. Apa yang Allah perintah dia kerjakan, apa yang Allah larang dia jauhi, ya. Apa yang Allah cintai dia kerjakan semua, ya. Apa yang Allah benci dia jauhi. Nah, ini apabila keimanan seseorang itu sudah masuk ke dalam jantungnya. Nah, jadi orang yang Islam itu belum tentu dia beriman, ya. Nah, tetapi orang yang beriman tentu dia orang Islam. Nah, orang yang iman ini dibagi menjadi 3, ya. Jadi al-iman ini, tingkatan-tingkatan keimanan ini dibagi 3. Yang pertama adalah golongan yang dzalimu li nafsi. Jadi keimanan sudah masuk ke dalam jantung mereka, tetapi mereka masih banyak berbuat dosa, masih banyak berbuat maksiat, ya. Jadi kata Rasulullah, tidak akan berzina seorang pezina kecuali saat dia berzina dia beriman. Tidak akan mabuk-mabukan seorang yang beriman, ya, kecuali dia waktu mau mabuk dia beriman, ya. Dan tidak akan mencuri seseorang itu. Seorang pencuri tidak akan mencuri kecuali dia saat mau mencuri dia beriman. Nah, jadi ini. Jadi tingkatan iman itu yang paling rendah adalah zalimu li nafsi, ya, golongan orang-orang yang sudah masuk keimanan tetapi masih sering melakukan perbuatan dosa-dosa. Rasulullah mengatakan innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi. Seorang yang beriman itu apabila dia berbuat suatu dosa, maka Allah akan menitik hitam di dalam jantungnya. Ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi apabila seseorang itu berbuat dosa, maka Allah akan menitik hitam di dalam jantungnya. Dan apabila seseorang itu tidak mau bertobat, dia terus-menerus dalam perbuatan dosa, maka titik hitam itu akan semakin bertambah. Sehingga bisa menyebabkan jantungnya menjadi
penuh dengan titik hitam, noda-noda hitam, sehingga hidayah dari Allah akan sulit dia terima. Dia tidak akan Allah berikan petunjuk. Ya. Nah, seperti yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kata Allah, maka jantung mereka itu akan tertutup, akan menutupi perbuatan dosa itu, menutupi jantung mereka, titik-titik hitam itu. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka perbuat, perbuatan-perbuatan dosa yang dianggap remeh, ya, yang dianggap kecil, tetapi dia terus-menerus dalam perbuatan dosa tersebut, maka itu hati-hati. Orang yang seperti itu bisa jadi Allah sesatkan dia. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi kalau orang yang beriman, apabila dia berbuat dosa, dia segera berhenti dari perbuatan dosanya. Dia ingat kepada Allah. Kemudian berhenti dari perbuatan dosa. Janji tidak akan mengulangi lagi, dan kemudian dia akan memperbaiki dirinya. Ya. Nah, kemudian tingkatan keimanan yang kedua adalah muktasid. Jadi tengah-tengah. Jadi seseorang yang beriman itu, dia melakukan ibadahnya banyak, tapi dosanya juga sama, ya, sama banyak. Kalau yang pertama tadi dia dosanya lebih banyak, perbuatan amal solehnya sedikit. Nah ini yang kedua yang tengah-tengah ini, ya, dia berbuat ketaatan kepada Allah, tapi kadang juga masih berbuat dosa. Jadi sama tengah-tengah, ya. Nah ini kemudian yang paling tinggi adalah fastabiqul khairat, ya, orang-orang yang beriman yang dia asabikul awalin, ya, dia yang pertama-tama untuk berbuat kebaikan. Jadi dia selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah. Nah, dia jarang sekali berbuat dosa. Ya, kalaupun bisa berbuat dosa paling bisa dihitung, Kak. Jarang sekali. Nah, dia selalu memanfaatkan waktunya untuk ketaatan kepada Allah. Dia benar-benar yakin bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Kahfi ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia yakin akan bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan janganlah dia mempersekutukan Tuhannya dengan sesuatu pun. Ya. Nah, jadi orang beriman ini dia telah terpelihara, ya, dari perbuatan dosa paling besar, dosa syirik, ya, karena kesyirikan itu akan membatalkan keislaman, ya. Begitu juga orang Islam itu dia tidak berbuat syirik, karena apabila berbuat kesyirikan maka itu akan membatalkan keislamannya, ya. Nah kemudian tingkatan yang ketiga itu adalah ihsan. Nah ini adalah tingkatan yang paling tinggi atau muttaqin atau orang-orang yang bertakwa, di mana orang yang sudah berbuat ihsan ini dia merasa selalu diawasi oleh Allah setiap gerak-geriknya. Dia merasa bisa melihat Allah, ya. Padahal Allah belum bisa kita lihat sekarang. Nanti di surga kita akan melihat Allah tanpa ada pembatas, ya. Nah, orang yang berbuat ihsan ini dia merasa selalu diawasi oleh Allah karena dia beribadah seolah-olah dia bisa melihat Allah, tetapi karena Allah tidak bisa dilihat sekarang, ya. Maka dia merasa Allah selalu melihat perbuatan dia. Dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Dia malu kepada Allah kalau dia berbuat dosa. Dia takut kepada Allah. Karena Allah akan mengazab dosa-dosa sekecil apapun. Ya, kata Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa berbuat kebaikan sebesar atom akan melihat balasannya di akhirat nanti. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa berbuat kejahatan sebesar atom, maka pada hari akhirat nanti dia akan menerima balasannya, akan melihat semua balasannya, ya. Maka orang yang berbuat ihsan ini benar-benar dia berhati-hati. Dia benar-benar mencurahkan semua pikiran, ya, semua semangatnya untuk akhirat. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, orang-orang ihsan ini dia tujuannya cuma akhirat saja, ya. Jadi benar-benar dia mencari karunia Allah di negeri akhirat. Tetapi dia tidak melupakan wala tansibakan minat dunia, kata Allah. Jangan kalian melupakan bagian kalian di dunia. Dia tetap bekerja untuk keluarganya, ya. Dia tetap memperhatikan hak-hak keluarganya. Dia memperhatikan hak tetangganya, ya. Kemudian dia menjalankan, ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, inilah tingkatan-tingkatan dalam beragama kita. Ya, kita berusaha menggapai tingkatan ihsan ini. Ya, seperti Nabi Yusuf yang digoda oleh perempuan cantik. Perempuan cantik sudah menyerahkan dirinya kepada Nabi Yusuf, pintu semua sudah dia kunci, ya. Kemudian tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang mengetahui, tapi Nabi Yusuf takut kepada Allah. Dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Maka dia tidak akan tergoda dengan godaan apapun, ya, untuk berbuat dosa. Nah, seperti itulah orang yang ihsan. Dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kita pekan kemarin, ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Ini dari kitab Al-Qaulu Mufid fi Adilati Tauhid, ya. Karangan Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab Al-Wusabi Al-Yamani. Sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu Ta'riful Islam, yaitu mengenal apa itu Islam, ya. Nah, ini kita akan membahas definisi atau terminologi tentang Islam, ya. Jadi al-Islamu huwa, jadi Islam itu dia adalah, nah ini pengertian Islam, ya. Ini sepertinya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini mengambil definisi Islam ini dari Ibnu Taimiyah sepertinya, ya, karena definisinya seperti mirip seperti yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, yaitu ulama besar, guru kita, ya, yang sudah meninggal rahimahullah, ya. Nah, di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menulis al-Islamu huwa, Islam itu dia adalah al-istislamu lillahi. Jadi Islam itu adalah berserah diri kepada Allah bitauhidi, dengan mentauhidkannya, ya, dengan bertauhid. Jadi al-istislamu huwa, al-islamu huwa, Islam itu adalah dia al-istislamu lillahi bitauhidi. Jadi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan bertauhid kepadanya. Nah, ini. Jadi ada poin pertama, yaitu kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah bitauhidi, dengan ketauhidan, ya. Yang kedua adalah wal inqiyadu lahu bitaati, dan kita benar-benar patuh kepada Allah dengan ketaatan yang setaat-taatnya kepada Allah, ya. Jadi kita benar-benar mematuhi Allah, perintah-perintahnya kita patuhi dan kita taat kepada Allah, ya. Nah, jadi wal inqiyadu lahu, dan kita benar-benar patuh kepada Allah bitaati, dengan segenap ketaatan kita, ya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga dari definisi Islam ini adalah wal khulusu wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan kita mengikhlaskan semua ibadah kita, ya, mengikhlaskan semua hidup kita untuk Allah, ya. Jadi poin yang pertama adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan bertauhid, ya. Kemudian kita benar-benar patuh kepada Allah dengan segenap ketaatan kita, wal khulusu, dan kita benar-benar mengikhlaskan, ya, diri kita kepada Allah. Jadi hanya mengharapkan keridhaan Allah dan hanya mengharapkan pahala akhirat dari Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan kita harus berlepas diri, bara'atu minasyirki, dari perbuatan syirik. Nah, jadi kita harus benar-benar mengenali, kemudian kita bisa mendeteksi syirik itu seperti apa, ya. Dan kita harus berlepas diri. Wa ahli, dan bukan syirik saja, pelaku-pelakunya juga. Ya, kita harus berlepas diri, bermusuhan dengan perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Karena itu syirik adalah dosa yang paling besar di sisi Allah. Ya, nah jadi ini adalah definisi Islam. Jadi seseorang itu disebut dengan Muslim apabila dia yang pertama al-istislamu lillahi bitauhidi. Seseorang itu dia menyerahkan dirinya kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah. Wal inqiyadu lahu bitaati, dan dia benar-benar mematuhi Allah dengan segenap ketaatan. Wal khulus, dan dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan dia berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Nah, ini adalah definisi Islam, ya. Jadi seseorang itu harus menyerahkan semua hidupnya, ya. Kita selalu berdoa, ya, kepada Allah, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala lillahi rabbil alamin, ya. Kita berjanji kepada Allah, ya, innas sholati, sesungguhnya salatku ya Allah, wa nusuki, dan semua
amal ibadahku ya Allah. Wa mahyaya, dan hidupku ya Allah. Wa mamati, dan matiku ya Allah. Lillahi rabbil alamin. Ya, untukmu ya Allah, Robnya semesta alam, pemelihara seluruh alam. Ya, jadi kita harus benar-benar menyerahkan diri kita sepenuh-penuhnya kepada Allah. Karena kita ini adalah hambanya Allah. Allah yang telah menciptakan kita. Dulu kita tuh bukan apa-apa, kita hanya berasal dari air yang hina. Yang Allah berikan bentuk kepada kita. Allah sempurnakan bentuk kita. Kemudian Allah berikan kepada kita ruh. Kemudian Allah sempurnakan penglihatan. Kemudian pendengaran. Dan Allah juga menyempurnakan bagi kita hati, jantung, pikiran, ya, untuk berpikir. Nah, hendaklah kita berserah diri kepada Allah. Karena yang menciptakan kita ini adalah Allah. Dan kita harus mengikuti aturan Allah. Bitauhidi, dengan bertauhid. Jadi menyendirikan Allah di dalam beribadah, hanya kita tujukan kepada Allah saja ibadah itu. Kita tidak mengharapkan sesuatu yang lain selain Allah. Kita tidak mengharapkan yang lain, ya, mentauhidkan Allah saja. Jadi benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Nah, kemudian kita harus mematuhi Allah, ya. Kita benar-benar mengenali, ya, semua aturan-aturan Allah. Bagaimana kita mau patuh kalau kita tidak belajar, tidak mengetahui mana batasan-batasan yang dilarang oleh Allah, mana perintah-perintah Allah kalau tidak mau belajar. Jadi kita harus belajar sehingga kita bisa mematuhi Allah, ya. Dan Allah telah mengatakan bahwa wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fauzan 'azima. Jadi barang siapa yang dia bisa mentaati Allah, dia benar-benar taat kepada Allah, patuh kepada Allah, maka sungguh dia sudah memperoleh kemenangan yang besar. Ya, dia akan memperoleh kemenangan yang besar di dunia, dia akan memperoleh ketenangan, ya, kemudian dia akan dimatikan dalam keadaan Islam. Kemudian dia di alam kubur akan mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan nikmat di kubur. Kemudian di padang mahsyar dia akan mendapat lindungan dari Allah. Dan yang paling kemenangan sejati itu apabila seseorang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka itu adalah kemenangan yang sejati, yang sesungguhnya. Ya, nah maka itu akan diperoleh oleh orang-orang yang dia mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ya, kemudian kita juga harus mengikhlaskan. Jadi hanya beribadah untuk mendapatkan keridhaan Allah saja, bukan beribadah untuk dipuji manusia. Ya, bukan beribadah untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan wanita, ya. Nah, jadi kata Rasulullah, innamal a'malu binniyatin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu 'alallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, ya. Fa innama hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi Rasulullah SAW mengatakan setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang dia berhijrah, dia melakukan hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan dia akan mendapatkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Ya, faman kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang dia ibadahnya, ya, semangatnya hanya untuk di dunia saja, ya, maka atau untuk wanita, ya, ada orang dulu yang pada zaman Rasulullah dia berhijrah bukan karena dia ingin belajar agama Islam kepada Rasulullah, bukan, tetapi dia berhijrah karena perempuan yang dia sukai berhijrah ke Madinah. Maka dia berhijrah bukan untuk Allah dan Rasulnya, dia berhijrah untuk mengejar wanita tersebut, ya. Maka kata Rasulullah, fa innama hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka sesungguhnya hijrahnya itu tergantung dengan apa yang dia niatkan, ya. Tergantung dengan apa yang dia berhijrah untuk itu. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita harus mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah, untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian kita mengharapkan pahala akhirat di sisi Allah. Bukan beribadah untuk dunia. Ada orang yang bersedekah biar urusannya lancar, ya, biar usahanya lancar, biar untungnya banyak dia bersedekah. Nah, dia tidak mengharapkan pahala akhirat di sisi Allah. Dia hanya mengharapkan keuntungan dunia.
dengan dia bersedekah, dia mau lulus ujian misalkan ya. Dengan bersedekah atau berpuasa, dia mau urusannya lancar agar keinginannya terkabul. Nah, seperti itu nggak boleh. Ya, jadi kita beribadah hanya mengharapkan keridhaan Allah saja. Kemudian mengharapkan pahala akhirat di sisi Allah. Karena kalau kita mengharapkan dunia, ya kata Rasulullah, barang siapa yang dia semangatnya, tujuannya hanya untuk dunia, maka Allah akan menghancur leburkan urusannya. Hancur lebur semua urusannya. Kemudian Allah akan tampakkan kemiskinan, ketakutan di kedua pelupuk matanya. Jadi orang itu akan senantiasa takut, ketakutan, kemudian dia takut miskin, ya, takut gagal, gitu ya. Jadi Allah tampakkan kemiskinan, kemudian kefakiran, kegagalan di kedua pelupuk matanya, selalu membayanginya itu, ya. Nah, jadi nggak boleh kita menjadikan dunia itu sebagai satu-satunya tujuan, tidak boleh, ya. Seorang yang beriman, dia menjadikan akhirat sebagai tujuan utama dan dia tidak melupakan bagiannya di dunia. Ya. Nah, kemudian dari Islam ini juga adalah kita harus wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan kita harus benar-benar berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, dia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, berhentilah untuk berbuat syirik kepada Allah. Berhentilah menyembah patung, menyembahlah Allah saja. Ya. Nah, kemudian kalau bapaknya nggak mau, sudah didakwahi nggak mau, maka dia berlepas diri, bermusuhan dia. Ya, walaupun itu bapaknya sendiri, dia bermusuhan. Karena orang yang melakukan perbuatan syirik ini kita harus musuhi orangnya. Ya. Kemudian perbuatannya juga harus kita jauhi. Jangan sampai ini ya, terjatuh dalam perbuatan ini. Karena apabila seorang berbuat syirik, dia tidak sempat bertobat, mati dalam kesyirikan, maka dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ya, Allah tidak akan mengampuninya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah, dia tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik bagi orang-orang yang dia kehendaki. Nah, jadi apabila seorang Islam ya atau orang yang lain ya yang dia mati dalam keadaan berbuat syirik, maka Allah tidak akan mengampuninya. Maka Allah mengharamkan, innallaha qad harrama ala, ya, Allah itu mengharamkan pelaku perbuatan syirik itu dari surga. Wa ma'wahum nar, dan tempat mereka kembali itu adalah neraka. Jadi di dalam neraka selama-lamanya. Ya, berbeda dengan orang yang tidak berbuat syirik. Ya, dia mungkin orang beriman tetapi melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Dia belum sempat bertobat, ya. Seorang yang beriman, mungkin dia bunuh diri, ya. Mungkin dia membunuh orang Islam, mungkin dia berzina, ya. Nah, dia akan belum sempat bertobat dia waktu mati, ya. Tetapi dia tidak mempersekutukan Allah, nah itu masih mungkin Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosa selain dosa perbuatan syirik. Ya. Nah, jadi ini benar-benar harus kita ketahui, perbuatan syirik ini kita harus berlepas diri dari perbuatan syirik dan juga pelaku-pelakunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina innad dina 'indallahil Islam. Ya, Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 19, innad dina 'indallahil Islam. Jadi sesungguhnya agama di sisi Allah itu cuma Islam saja, ya. Jadi Islam ini adalah agama yang benar, yang berasal dari Allah. Dan agama yang diakui oleh Allah, ya, yang ada di sisi Allah itu cuma satu, yaitu Islam. Nah, jadi yang tidak beragama Islam, ya, jadi apabila seseorang dia mendengar agama Islam, ya, dia tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad diutus, dia tidak beriman, maka tempat dia di neraka. Ya, jadi Islam ini adalah agama yang
benar, satu-satunya yang benar. Nah, jadi kita jangan ragu. Selain dari orang yang memeluk agama Islam itu kafir, tempatnya di neraka. Tidak boleh kita ragu sedikit pun, ya. Jadi tidak boleh kita ragu-ragu terhadap orang kafir, ya, atau meragukan kekafiran mereka. Tidak boleh. Jadi yang benar itu cuma agama Islam saja. Ya, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa raditu lakumul Islam madinan. Ya. Dan Allah telah meredoi bagi kalian Islam sebagai agama. Nah, ini adalah ayat terakhir yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terima sebelum beliau meninggal, ya. Allah mengatakan wa raditu lakumul Islam madinan. Dan aku telah meredoi bagi kalian Islam sebagai agama kalian, ya. Dan Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian mati kecuali kalian benar-benar sudah menjalankan agama Islam. Jadi sudah benar-benar al-istislamu lillahi bitauhidi, kita benar-benar sudah menyerahkan diri kita kepada Allah dengan bertauhid. Wal inqiyadu lahu bitaatih, dan kita benar-benar patuh kepada Allah dengan segala ketaatan kita. Wal khulus, dan kita benar-benar mengikhlaskan hidup kita, agama ini, ibadah kita, ya, salat kita, mati kita kepada Allah. Dan kita benar-benar berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat penting kita pahami, ya. Nah, kemudian Allah juga mengatakan di surat Zumar ayat 54, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adabu tsumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, ya. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk kembali kepada Allah, ya, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada As-Sunnah. Kita ikuti keduanya. Yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya ini, kita tidak akan tersesat selama-lamanya, ya. Wa aslimu lahu, dan berserahlah diri kalian kepada Allah. Nah, jadi kita harus menyerahkan diri kita, patuh, taat kepada Allah, ya. Apabila Allah sudah dan Rasul-Nya sudah menetapkan sesuatu bagi kita, maka tidak pantas bagi kita untuk mencari hal-hal yang lain, ya. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran, ayat bahwasanya, ya, tidak pantas bagi seorang yang beriman laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan suatu urusan bagi mereka, an yakuna lahumul khiyaratu, bahwasanya mereka mengambil sesuatu yang lain, min amrihim, dari urusan mereka. Nah, jadi kalau sudah kata Allah seperti ini, kata Rasulullah kemudian seperti ini, ya, maka kita harus mengikuti, ya. Tidak boleh kita memilih perkataan yang lain atau memilih urusan yang lain, ya. Jadi kita disuruh oleh Allah bersegeralah kembali kepada Allah, dan bersegeralah kita menyerahkan diri kita kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum datang kepada kalian azab, ya. Sebelum datang siksaan dari Allah, ya. Sebelum nyawa kita dicabut, sebelum kesempatan bertaubat itu ditutup. Tsumma la tunsorun. Nah, apabila sudah kesempatan bertaubat itu ditutup, kesempatan beramal soleh itu ditutup, ya, nyawa sudah sampai di tenggorokan, atau matahari sudah terbit dari sebelah barat, nah, maka itu tidak akan ada lagi pertolongan, ya, tidak berguna lagi penyesalan. Betapa banyak manusia yang di alam kubur dia meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali agar dia bisa beramal soleh, agar dia bisa belajar agama, agar dia bisa beribadah sebanyak-banyaknya untuk bekal akhirat. Tetapi penyesalan di belakang tidak berguna, ya. Maka lebih baik kita menyesalnya sekarang, ya. Kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah, benar-benar takut kepada Allah, benar-benar kita menjalankan semua perintah Allah, ya. Karena yang berguna itu, keimanan itu sekarang bergunanya,
Ya, kalau sudah di akhirat nanti orang sudah melihat azab, ya, keimanan itu sudah tidak berguna lagi. Ya, tidak ada lagi kesempatan untuk dia beramal. Jadi dunia ini adalah ladangnya untuk kita beramal sebanyak-banyaknya. Di akhirat nanti kita akan memanen hasil dari pertanian kita, ya, hasil dari kerja keras kita. Nanti kita akan nikmati di akhirat nanti. Maka berbekallah sebanyak-banyaknya kita, ya. Fa inna khairu zadi taqwa, kata Allah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suratul Baqarah ayat 132, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali benar-benar dalam keadaan muslim, benar-benar kalian menjalankan agama Islam, ya. Jangan sampai mati kita kecuali kita benar-benar sudah menjalankan Islam sebagai agama kita, ya. Sudah benar tauhid kita sudah benar. Kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita benar-benar memahami tauhid, ya. Kemudian kita benar-benar mematuhi dan taat kepada Allah, benar-benar mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Kita benar-benar berlepas diri dari syirik dan pelaku-pelakunya. Nah, ini. Jadi kita harus benar-benar melakukan ini. Dan kita harus bersabar terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah sampai kematian itu datang. Ya, jadi perjuangan itu ya sampai kita meninggal. Ya, nggak ada pensiun di dalam beragama. Kalau orang yang bekerja ya ada pensiunnya. Kita enggak. Kita terus-menerus menyembah Allah, terus taat kepada Allah sampai kematian datang. Ya, karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Ya, sebagaimana sholat, ya, kita sholat itu dari awal takbiratul ihram sampai salam. Kalau mau tahiyat akhir batal sholatnya, kentut ya misalkan ya, atau terkencing misalkan ya, nah itu buat sholatnya batal. Nah jadi berkata Rasulullah tadi ya, innamal a'malu bil khawatim. Jadi amalan itu tergantung akhirnya. Maka Allah menegaskan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali benar-benar kalian sudah menjalankan agama Islam. Benar-benar kalian sudah masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam sebenar-benarnya, ya, dengan sesungguh-sungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini terus-menerus Rasulullah kalau dia berkhutbah pasti beliau membaca ayat ini. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Itu pasti Rasulullah membacakan ayat ini. Kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghaira dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ya. Afa ghaira dinillahi, apakah selain agama Allah yabghun, mereka cari. Ya, ini Allah ini bertanya kepada ini ya manusia. Ya, apakah selain agama Allah yang mereka cari? Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Dan kepada Allah lah menyerahkan diri semuanya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua makhluk ciptaan Allah itu menyerahkan dirinya kepada Allah. Malaikat, tumbuhan, hewan, gunung, lautan, matahari, bulan, bintang, langit, bumi, surga, neraka, ya arasy, itu semua makhluk ciptaan Allah itu aslama. Mereka menyerahkan dirinya kepada Allah. Mereka patuh, tau'an wa karhan. Ya, dia menyerahkan dirinya patuh. Ya, walaupun dia itu dia menyerahkan dengan sukarela ya, atau dia ini ya, dia harus menahan hawa nafsunya ya untuk dia mentaati Allah ya. Allah mengatakan wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang dia takut kepada Tuhannya dan kemudian dia menahan hawa nafsunya karena dia takut kepada Allah, dia tahan hawa nafsunya. Ya, maka surga tempat dia kembali. Nah, jadi tidak ada agama yang benar kecuali Islam, ya. Jadi
ini adalah pertanyaan dari Allah ya kepada orang-orang yang kafir ya. Nah, jadi mengapa mereka kafir kepada Allah? Mengapa mereka mencari agama selain agamanya Allah? Padahal semua makhluk Allah di muka bumi ya, di atas langit ya, itu semuanya menyerahkan diri mereka kepada Allah, taat mereka kepada Allah secara sukarela maupun terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah semuanya dikembalikan. Nanti kepada Allah kita semua dikumpulkan pada hari akhirat. Semua binatang, semua hewan ya, itu Allah akan, semua manusia dan jin itu Allah akan kumpulkan pada hari kiamat. Nanti hewan-hewan itu juga akan dibalas, dilakukan kisos ya. Jadi hewan yang bertanduk, yang dulu menanduk hewan lainnya pada waktu di dunia akan dibalas oleh Allah. Ya, yang akan dilakukan kisos. Kemudian setelah selesai urusannya, mereka para binatang itu akan Allah jadikan debu saja. Ya, akan Allah jadikan debu. Ya, sedangkan orang kafir apabila melihat itu sudah dilakukan persidangan, ya, semua hewan-hewan sudah dibalaskan semua, sudah impas semua, ya. Nah, kemudian mereka dijadikan debu, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turoba, ya, celaka saya, ya, kata orang-orang yang kafir itu. Seandainya saya menjadi debu saja. Nah, mereka baru menyesal di akhirat nanti. Ya, setelah mereka melihat bahwa setiap perbuatan itu ada pembalasannya, ya, mereka berandai-andai kalau mereka dulu cuma jadi tanah saja, bukan menjadi manusia, ya. Nah, kemudian kepada Allah semuanya akan dikembalikan. Nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, kemudian akan menjalani persidangan. Setiap perbuatan kita akan dihitung, ya. Jadi tidak akan bergerak kaki kita kecuali kita ditanya, umur kita dimanfaatkan untuk apa? Masa muda kita dihabiskan untuk apa? Kemudian sehat kita digunakan untuk apa? Ya. Kemudian harta dari mana diperoleh, kemana dibelanjakan. Ilmu yang kita dapat, apakah kita amalkan? Ini semuanya akan ditanya oleh Allah. Hendaklah kita takut kepada Allah. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima bagi dia, ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Nah, jadi orang selain yang beragama Islam, walaupun dia berbuat kebaikan, ya, yang sangat bermanfaat bagi manusia, misalkan menemukan vaksin, atau dia memberi makan fakir miskin, atau dia menyelamatkan nyawa manusia, ya, tetapi dia tidak memeluk agama Islam, dia tidak bersyahadat, ya, dia tidak sholat, dia tidak menunaikan zakat. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan, dia beragama selain agama Islam, falam yuqbal minhu, ya, fala yuqbal minhu, maka tidak akan diterima amalnya. Ya, jadi orang-orang kafir, ya, walaupun dia berbuat baik sebaik apapun, ya, kepada manusia, menyelamatkan banyak orang, tetapi dia tidak beragama Islam, falan yuqbal minhu, maka itu tidak akan diterima bagi mereka, ya, tidak akan diterima oleh Allah karena dia tidak beragama Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Dia akan dimasukkan Allah dalam neraka di akhirat, ya. Jadi hanya amal soleh yang didasari dengan akidah yang benar, ya, itu yang akan diterima oleh Allah. Jadi syaratnya beramal itu ada dua. Yang pertama ikhlas, kita benar-benar beramal untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian kita mencari pahala akhirat di sisi Allah. Kemudian kedua adalah muttabaah, kita mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita beribadah kecuali yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mendapatkan wahyu dari Allah Rasulullah, ya. Karena yang paling mengenal Allah itu, ya, di antara manusia ini adalah Rasulullah. Nah, jadi kita hanya beribadah sesuai dengan yang diajarkan dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa berbuat amalan tidak ada perintah dari kami, maka dia ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi orang-orang yang mengambil agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima amal perbuatannya. Dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Yang dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Auzubillahi min dzalik. Ya. Nah, jadi kita tidak boleh ragu sedikit pun. Ya, selain agama Islam, maka dia kafir. Orang kafir tempatnya di neraka. Tidak boleh kita ragu dengan kekafiran mereka. Ya, mereka pasti tempatnya di neraka. Jangan ragu lagi. Ya. Nah, tetapi dengan orang Islam, ya, kita tidak tahu, ya, dia akan dimasukkan oleh Allah ke surga atau neraka, kita tidak tahu. Ya, kecuali Rasulullah itu pasti masuk surga. Kemudian sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga ada 10 orang itu pasti masuk surga, nabi-nabi ya masuk surga. Nah, selain daripada itu kita nggak tahu, ya. Jadi orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar, ya, itu akan Allah masukkan ke dalam neraka kalau dia tidak bertobat. Nah, tetapi dia di dalam neraka tidak selama-lamanya. Ya, yaitu keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang yang Islam yang dia tidak berbuat syirik, ya, dia melakukan perbuatan dosa besar, belum sempat dia bertobat, mati, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, tetapi tidak selama-lamanya. Ya, nanti apabila Allah menghendaki, Allah akan membersihkan dia, kemudian akan dimasukkan ke surga setelahnya. Ya, nah, tetapi nggak tahu berapa lama dimasukkan ke dalam neraka itu, hanya Allah yang mengetahui. Dan tugas kita adalah kita beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Ya, benar-benar kita menjalankan ibadah kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Kemudian untuk urusan orang lain, wa hisabuhum 'alallah. Jadi kita serahkan hisabnya kepada Allah. Kita cuma bisa mendoakan. Ya, orang tua kita doakan, guru-guru kita doakan, ya. Kemudian ulama-ulama yang mengajari kita doakan, semoga Allah mengampuni mereka, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Ya. Nah, ini pelajaran kita pada hari ini. Jadi sebagai ringkasannya, ya, bahwa definisi dari Islam adalah al-Islamu wa al-istislamu lillahi bitauhidi. Jadi Islam itu adalah benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah dengan tauhid, dengan bertauhid. Wal inqiyadu lahu bitaati. Dan kita benar-benar patuh kepada Allah dengan segenap ketaatan kita. Ya. Wal khulusu, dan kita benar-benar mengikhlaskan diri kita kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan kita benar-benar berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Nah, ini, jadi definisi Islam yang lengkap ini adalah seperti ini. Jadi ini berdasarkan dalil-dalil yang didapat dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 19, surat Al-Maidah ayat 3, surat Az-Zumar ayat 54, Al-Baqarah 132, Ali Imran 102, Ali Imran 83, dan Ali Imran ayat 85. Ya, jadi kita benar-benar harus pahami ini definisi Islam ini. Ya, dengan kita memahami definisi ini, kita benar-benar berpegang teguh. Kita benar-benar berserah diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian kita patuh kepada Allah dengan segala ketaatan kita. Kita benar-benar mengikhlaskan hidup kita bagi Allah, dan kita benar-benar harus berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Ya. Mungkin adik-adik ada pertanyaan, silakan. Silakan, ada pertanyaan? Lovina, udah jelas? Dari Lovina cukup, Dok. Cukup ya. Coba Lovina, apa tadi definisi Islam? Bisa mengulangi nggak, Lovina?
Ya, jadi definisi Islam tadi al-istislamu lillahi bitauhidi, ya, kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah dengan bertauhid kepadanya, ya. Wal inqiyadu lahu bitaatih, dan kita benar-benar patuh kepada Allah dengan segala ketaatan. Wal khulusu, dan kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah. Wa bara'atu minasyirki wa ahli, dan kita berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, alhamdulillah. Jadi kita sudah menjalankan tugas kita sebagai ini ya, seorang yang beriman ya. Kita harus benar-benar mempelajari Al-Qur'an ya. Benar-benar kita menyempatkan waktu kita untuk belajar agama ini. Ya, karena Rasulullah mengatakan ya, mayyuridillahu bihi khairun yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan ada pada diri seseorang, atau Allah pahamkan dia agama. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang dia belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita petunjuknya sehingga kita tetap di dalam agamanya. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sebentar ada chat ya. Silakan Intan yang mau bertanya. Assalamualaikum dokter, apakah suara saya terdengar dok? Ya, silakan Intan. Dokter, izin bertanya, hukum untuk seseorang yang mencukur alis itu bagaimana ya dokter? Terima kasih dokter. Hukumnya dosa. Ya. Nah, jadi orang yang mencukur alis itu dosa karena Rasulullah melarang mencukur alis, mentato, ya, kemudian menjarangkan giginya itu dikikir atau dijarang-jarangkan, itu dilarang oleh Allah, ya, melalui Rasulullah. Rasulullah melarang. Jadi hukum mencukur alis itu dosa, nggak boleh dilakukan. Nah, apabila sudah melakukan, bertaubat kepada Allah. Allah mengampuni segala dosa. Jadi kita benar-benar menyesali perbuatan kita berjanji tidak akan mengulangi, ya. Kemudian kita ganti perbuatan kita itu dengan kebaikan, ya. Kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya. Nah, jadi itu perbuatan dosa dan termasuk dosa, ya, tapi bukan dosa besar, ya. Dosa besar itu ada 73 ya, dosa besar itu banyak, nanti kita bahas kapan-kapan, ya. Yang pertama, dosa paling besar itu syirik kepada Allah. Kemudian dosa yang selanjutnya durhaka kepada orang tua, membunuh ya orang Islam, itu dosa besar. Kemudian menuduh perempuan yang baik-baik berzina juga dosa besar, berzina juga dosa besar ya. Mencuri itu juga dosa besar ya. Nah, jadi dosa itu ada yang dosa besar ya, ada yang dosa kecil. Nah, itu termasuk dosa ya, tapi bukan dosa yang besar. Begitu Devani. Tadi Devani ya nanya. Intan. Intan ya. Begitu Intan. Jadi itu perbuatan dosa. Jadi seseorang yang sudah melakukan perbuatan tersebut bertaubat kepada Allah, kemudian memperbaiki dirinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Begitu Intan. Ya. Baik. Nah, jadi orang ini tuh berbahagia sebenarnya. Ya. Jadi orang Islam itu, jadi orang yang beriman itu orang yang paling bahagia. Karena apa? Ya, karena orang yang beriman itu Halo? Halo? Ada yang mau bertanya? Intan, suaranya tidak jelas. Oke, kembali lagi. Nah, ya, jadi sebenarnya jadi orang yang beriman itu sangat membahagiakan, ya. Karena orang yang beriman itu semua urusannya baik untuk dia. Jika dia diberikan oleh Allah nikmat, maka dia bersyukur. Jika Allah berikan cobaan, maka dia bersabar. Dan jika dia khilaf, ya, dia berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah, maka dia beristighfar. Nah, itulah tanda-tanda kebahagiaan seseorang, ya, apabila dia diberikan oleh Allah
rezeki, nikmat yang banyak, dia bersyukur kepada Allah. Apabila Allah uji dia dengan kesempitan, dengan musibah, dia bersabar. Dan apabila dia tersalah, lupa, ya, atau hilaf, dia berbuat dosa, maka dia beristighfar. Nah, itu adalah kebahagiaan, benar-benar kebahagiaan yang hakiki dari seorang muslim. Ya. Begitu Intan ya? Iya, dokter. Oke. Ada lagi yang mau tanya, silakan sebelum ditutup. Tadi saya nggak mendengar Intan tadi ya. Dia di chat. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak sehingga kita bisa bertemu ya, kemudian kita bisa saling mengingatkan ya, saling belajar ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada diri kita, akan memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.